Kalau usia kamu sudah masuk usia 30-an tapi ngerasa hidup lu gini-gini aja, rumah belum punya, tabungan pas-pasan, bahkan karir pun belum jelas, tenang, kamu gak sendirian. Ternyata banyak orang mengalami fenomena demikian. Nah, di video kali ini mari kita bahas tentang kenapa ini bisa terjadi, siapa yang salah, dan apa yang harus dilakukan agar kita bisa keluar dari situasi ini. Dulu mungkin kita percaya kalau usia 30-an itu usia mapan, tapi realitanya sampai sekarang itu di usia 30-an masih banyak yang berjuang. Alasannya yang pertama adalah karena biaya hidup yang makin gila-gilaan. Coba kalian bayangin, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu untuk membeli rumah itu dengan biaya 100-200 juta itu sudah bisa. Tapi sekarang bahkan 300-500 juta pun rumah yang biasa. Terus kemudian dengan gaji yang UMR sekali makan itu bisa sampai 20-25 ribu. Coba kalian kalikan dalam 1 bulan 30 hari. Belum lagi ditambah dengan biaya pulsa, internet, ataupun jalan-jalan dan yang lainnya. Sampai kapan remaja sekarang di usia 30-an bisa kebeli rumah? Alasan yang kedua adalah pendidikan dan karir yang tidak selalu sejalan. Kita disuruh sekolah tinggi sampai universitas ataupun perguruan tinggi. Tapi pas lulus kebanyakan dari kita itu bingung. Ijazah ada, tapi kerjaan susah. Persaingan semakin ketat. Banyak yang akhirnya kita itu stuck hanya di situ saja dengan kerja dengan apa adanya. Tidak sesuai passion dan ijazah yang kita punyai. Walaupun dengan gaji pas-pasan yang segitu-gitu aja. Alasannya karena bingung kita mau kemana. Alasan yang ketiga adalah karena ekspektasi yang sekarang sudah tidak realistis. Sekarang sudah zamannya media sosial. Mungkin kalian sering dengar dengan standar media sosial ya, standar TikTok, standar Facebook dan lain-lain. Bahwa di usia 30-an itu harus sudah punya mobil, sudah punya rumah dan lain-lain. Itu menjadi standar yang sekarang tidak realistis untuk dijalani di sekarang ini. Terus kalau kita sudah tahu beberapa alasan tadi, siapa yang harus disalahkan? Pemerintahkah? Orang tua yang sudah susah payah menyekolahkan kita? Ataukah diri kita sendiri? Faktanya, nggak ada yang 100% itu salah. Tapi ada beberapa faktor yang berpengaruh dengan hal tersebut. Yang pertama adalah sistem pendidikannya. Sadar nggak sih kalau di sekolah kita itu dididik untuk menjadi pekerja, bukan untuk menjadi wirausaha yang berpeluang untuk menghasilkan uang dan mengelola keuangan serta bisnis yang ada. Yang kedua adalah lingkungan dan mindset kita. Nah, dari kecil mungkin sering banget kita disekokin untuk bekerja. Kita nggak pernah dikasih tahu bagaimana sih cara yang baik untuk mengelola uang, cara berinvestasi, ataupun untuk mencari peluang menghadapi dengan kenyataan kehidupan yang ada. Terlebih lagi kita jarang sekali itu dilatih untuk menjadi mandiri. Kita seringkali untuk disekokin serba ada dan dilatih ya seperti dengan yang kita lalui seperti ini. Terus faktor yang ketiga adalah faktor diri kita sendiri. Seringkali kita mengeluh dengan keadaan yang ada. Oke lah kalau keadaan seperti ini tuh nggak adil buat kita. Tapi kalau kita terus meratapi dan hanya diam saja, keadaan seperti ini itu tidak akan merubah segalanya. Maka dari itu kita juga harus berjuang dan berdoa agar perubahan ini bisa terjadi. Berat ya? Terus mau nyerah? Jelas jangan. Saya kasih beberapa langkah agar keadaanmu berubah. Stop bandingin diri kamu dengan orang lain. Jadi fokus saja ke perjalanan karirmu ataupun perjalanan hidupmu. Boleh saja orang lain sudah sukses di usia 25 tahun dan kamu baru mulai di usia 30 tahun ini. Tapi bukan berarti di usia 30 tahun ini kamu telat memulai. Selama kamu masih ada progres, kamu sudah di jalan yang benar. Langkah yang kedua,
kamu harus bisa upgrade skillmu dan adaptasi dengan keadaan sekarang. Oke lah, kalau memang kerjaan sekarang itu tidak bisa mempengaruhi ataupun merubah hidupmu lebih baik lagi, maka dari itu kamu harus upgrade skillmu untuk memperoleh peluang kerja yang baru. Entah itu ke digital marketing, bisnis online, ataupun mulai YouTube. Langkah yang ketiga, kamu harus berusaha untuk mengatur keuanganmu. Mulailah menabung dari sekarang, walaupun itu hanya sekedar 10.000, 20.000. Walaupun nanti kamu dapat gaji besar, kalau kamu sudah terbiasa dengan menabung, otomatis uang yang kamu sisihkan setiap bulan ini akan menjadi lebih besar dan bisa kamu investasikan ke hal yang lain. Langkah yang keempat, jangan malu untuk mulai dari nol. Banyak orang di usia 30 tahunan sekarang kadang minder dan gengsi untuk memulai lagi dari nol. Kenapa? Karena dirasa di usia 30 ya tadi sudah usia mapan, berbeda dengan usia muda yang masih kisaran 20-an. Mereka mau untuk berusaha mulai kembali dari nol. Kalau memang di usia sekarang penghasilan kita dan kita merasa belum mapan, tidak masalah kalau kita mulai hal baru dari nol kembali. Nah, dari hal baru tersebut otomatis akan memperlebar dan memperluas peluang kita mendapatkan penambahan penghasilan. Yang kelima, fokus terhadap progres yang ada. Jadi sukses itu ternyata tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Banyak yang terjebak di pemikiran kalau nggak sukses sekarang berarti gagal. Bukan begitu. Semua ada prosesnya. Nah, jadi kalau usia 30 tahun kalian belum punya apa-apa, apakah dunia ini akan berakhir? Tentu tidak. Yang bahaya itu bukan belum suksesnya, tapi kamu yang nggak ngapa-ngapain. Masih ada banyak jalan buat berkembang. Yang penting mulai dari sekarang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk tips dan pengetahuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.